Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam diberikan dia buat tidak karena benar. kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan masih menemani ruang dengar Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak. Dan hari ini tema yang kita diskusikan atau kita obrolkan sangat menarik ya di kesempatan Jumat kali ini, yaitu memanusiakan manusia ya. Baik, tak lupa juga salawat beruntaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, ulama yang dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Dan obrolan ini pendengar sekalian Anda bisa ikuti di live streaming Pro 1 RRI Ternate di 101,8 FM dan aplikasi RRI Digital ya. Kami disiarkan langsung ya pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga Anda bisa mengikuti di Facebook saya yang sekarang lagi live di Muhammad Haikal Dapitan, dan juga di akun YouTube, channel YouTube Khazanah Mubarak. Dan saya juga akan membuka line telepon untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk berkonsultasi, untuk bertanya jawab dengan kedua narasumber kita yang hebat-hebat tentunya yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini di 082211537429 atau di 092131 25521. Saya bersama Karomi di sini. Alhamdulillah ya, beliau menemani saya, dan terima kasih juga Karomi. Mudah-mudahan Karomi sehat selalu pendengar sekalian. Amin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tema kita sekali lagi memanusiakan manusia, dan di sini telah hadir 2 narasumber yang hebat-hebat. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Dr. Mustamin Giling MPhil. Beliau adalah Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di RRI di Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak ya. Beliau ini perdana ya. Mudah-mudahan Pak, terima kasih Pak Doktor. Mudah-mudahan Pak Dokter juga sehat juga, dan Pak Dokter bisa men-sharing ilmu kepada kita, tentunya generasi muda Maluku Utara, dan juga kepada pendengar yang istiqomah yang mendengarkan obrolan ini. Dan juga ada ini juga, beliau aktivis dan juga dosen. Beliau ini anak muda yang berprestasi. Ada Ustadz Subhan Haji Ali Dodego SPD MPD, dosen Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini mungkin yang kedua kali ya kita obrol. Ya. Terima kasih Ketua telah hadir. Siap, terima kasih atas undangannya Ketua. Ya, baik. Sekali lagi tema kita memanusiakan manusia. Baik. Saya persilahkan kepada narasumber yang pertama untuk bisa memberikan pengantarnya terkait dengan tema apa sih yang dimaksud dengan memanusiakan manusia. Silakan Bapak Dr. Mustamin Giling MPhil, Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Silakan Bapak Kiai Doktor, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja berada yang sempat mendengarkan dialog interaktif ini, pertama-tama pantas mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu secara daring secara live di RRI Pro 1 Ternate ini. Sesungguhnya judul yang telah disiapkan oleh panitia sangat menarik sekali. Mengapa sangat menarik? Karena menjadi poin penting di dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia itu sendiri. Itu sebabnya salah satu misi pertama dan utama Rasulullah SAW itu dalam rangka memanusiakan manusia. Apa sesungguhnya poin penting dari memanusiakan manusia? Poinnya adalah atau intinya menuju pada ketinggian al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu yang menjadi poin penting. Tentu saja sebagai pengantar dari dialog kita ini, apa yang dimaksud dengan memanusiakan manusia, ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya mungkin disebut human, ya, ansanatul basar, memanusiakan manusia, ya. Ini sebuah istilah merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya atau berakal budi. Sesama manusia harus saling menghargai, saling menghormati, dan tidak mengadili. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir, atau hal-hal lain. Sebagai contoh, membantu orang yang sedang bersusah, membantu orang yang sedang berkesusahan, menjadi salah satu contoh sikap memanusiakan manusia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Contoh lagi, misalkan menyelamatkan orang yang terjatuh di jalanan, menyumbang ke panti asuhan, dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Tentu suatu timbul pertanyaan, bagaimana cara untuk memanusiakan manusia? Bagaimana kira metodologinya itu? Paling tidak di sini adalah ini yang kita lakukan pada saat ini adalah peningkatan dialog yang saling menghormati, termasuk salah satu cara untuk memanusiakan manusia itu jauh dari perilaku dan tindakan yang mendiskriminasi atau berprasangka terhadap individu maupun kelompok-kelompok tertentu. Cara ini memanusiakan manusia juga tercermin dari tindakan yang adil dan setara. Arti lain memanusiakan manusia, apa itu intinya? Paling tidak yang pertama, menjadikannya sesuai dengan sifat atau kegunaan manusia. Apa fungsinya manusia? Yang kedua, menjadikan manusia menuju kepada hal yang beradab, ya. Memurnikan sifat-sifat kemanusiaan itu. Itulah aspek-aspek penting dalam proses memanusiakan manusia. Dari kita lihat dari sudut pandang ini adalah aspek kesadaran, aspek persepsi, berpikir, ingatan, termasuk motivasi, dan bahkan mengerahkan diri dalam perkembangannya, yang kesemuanya merupakan aspek-aspek penting dalam proses memanusiakan manusia. Baik, terima kasih Bapak Doktor, pengantar yang luar biasa terkait dengan memanusiakan manusia, ya. Baik, nanti sebentar akan ada
interaktif tanya jawab dengan para pendengar yang sedang mendengarkan kita di Pro 1 RI Ternate. Selanjutnya saya persilakan kepada Subhan Haji Ali Dodego SPD MPD, dosen Pendidikan Agama Islam IAIN Ternate untuk memberikan pengantar. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang kedua kalinya untuk mengundang saya di kesempatan hari ini. Yang saya muliakan guru saya, dosen saya waktu saya S1 dulu. Alhamdulillah kita bisa sekarang bersama, duduk bersama untuk bisa membincang terkait dengan keumatan dan kebangsaan. Yang dalam konteks ini adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan atau topik yang diangkat adalah memanusiakan manusia. Yang pertama, mungkin sebagai pengantar tadi sudah disentil secara gamblang dan rigid oleh narasumber pertama. Mungkin yang kedua saya akan menyampaikan dalam dua pendekatan ya, pendekatan historis dan pendekatan humanisme dalam pendidikan Islam. Nah, sampai hari ini kalau kita membaca teori tentang manusia, maka belum ada kesepakatan mutlak ya, absolut daripada ahli tentang definisi manusia itu seperti apa. Tetapi untuk membincang terkait dengan teori manusia bisa kita lihat dari berbagai macam perspektif. Misalnya satu pendapat dari filosof Yunani, Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu son politikon, yaitu makhluk yang bermasyarakat. Artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia harus berkelompok, dia harus berinteraksi dengan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Prof. Harun Nasution, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur jasmani dan unsur rohani. Kalau unsur jasmani itu terkait dengan badan kita, ada tangan, ada mata, ada fisik, ya. Sementara dari aspek rohani, maka itu bicara tentang jiwa. Nah, disitulah menurut Prof. Harun kita harus menjaga dua komponen yang ada dalam diri kita ini, sehingga kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Ada panduan untuk antara aspek jasmani dan rohani. Kemudian yang berikut, upaya untuk memahami manusia, maka kita melihat bagaimana misi kehadiran Nabi di muka bumi ya. Maka ada visi dan misi Nabi untuk diutus di muka bumi. Yang pertama, visi Nabi adalah, misalnya kita lihat dalam Al-Quran, kata Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Nabi diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Rahmat yang dimaksud di sini ada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kesetaraan, dan nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan. Itu adalah visi Nabi. Kemudian misi Nabi adalah sebagaimana beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya bahwa kita tahu bahwa selain daripada misi yang tadi saya sebutkan, Nabi diutus untuk membawa rahmat, juga membawa misi tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlak dan moralitas, sehingga ini menjadi panduan utuh yang tidak bisa dilepas pisahkan, harus diintegrasikan dalam kehidupan kita, sehingga nilai kemanusiaan itu bisa tercermin dan bersinar dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Kemudian dari aspek teori humanisme pendidikannya, dalam teori humanisme ini sebagaimana tokohnya ada Abraham Maslow dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa dalam teori humanisme ini menempatkan manusia itu sebagai makhluk yang merdeka, yang bebas, yang memiliki nilai-nilai keadilan untuk menentukan pilihannya. Kalau ini kita tarik dalam konteks pendidikan dan antara guru dan siswa, maka ini akan bersentuhan dengan teorinya Paul Freire tentang pendidikan sebagai praktik pembebasan, bahwa ada konsep namanya teori hadap masalah. Jadi manusia atau siswa atau peserta didik itu sebagai subjek sekaligus menjadi objek,
Guru juga posisinya demikian, sebagai subjek sebagai objek. Jadi sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk aktif dalam berekspresi dan mengeksplorasi adanya potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Sehingga apa yang menjadi kehendak untuk menjadi manusia seutuhnya itu bisa mengalir ya, bisa ada sesuai dengan potensi-potensi diri yang tidak ada intervensi atau tidak ada campur tangan dari orang yang sengaja untuk mencabut nilai-nilai kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, dari berbagai macam perspektif yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka saya dapat mengambil benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan upaya untuk mengejawantahkan atau mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah saling menghargai dan tolong menolong, atau saling menghargai dan menghormati. Kita mulai dari keluarga terkecil, kemudian dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan instansi di mana kita berada, atasan menghargai dan menghormati bawahannya, sebaliknya juga bawahan menghargai atasannya. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Kita harus saling toleransi, apalagi kita bangsa yang besar, ada 4 agama, ada 5 agama, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik. Kalau tidak ada toleransi, maka kita akan chaos, kita akan tidak teratur dalam kehidupan. Begitupun dalam internal umat beragama, kita terdiri dari berbagai macam paham. Jadi toleransi ini menjadi penting untuk saling memanusiakan. Kemudian yang ketiga adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mungkin itu sebagai opening statement saya di kesempatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya kepada narasumber luar biasa tadi, telah disampaikan juga, menarik ya, lebih menguatkan ya. Jadi saya ingin kembali kepada narasumber yang pertama. Ini pertanyaan mewakili dari masyarakat. Saya belum buka line telepon karena ini pertanyaan penting ya. Kalau kita mengetahui bahwa Nabi itu diutus untuk rahmat, memberi rahmat untuk sekalian alam. Kalau berkaitan dengan memang mengapa harus memanusiakan manusia. Terus kalau kita lihat keadaan yang sekarang orang lebih condong kepada suku, ras dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Dokter menyikapi hal itu? Silakan. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Iya. Mengapa Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin? Iya. Mengapa harus memanusiakan manusia? Iya. Dari pendekatan aspek historis, bahwa sebelum datanya agama Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, itu tradisi-tradisi atau adab di Arab jahiliyah itu sangat-sangat menyimpan daripada aspek sisi kemanusiaan itu sendiri. Jahiliyah bukan berarti dia bodoh, tetapi kebodohan itu dia tidak tahu bahwa sesuatu itu yang tidak baik, tetapi tetap dia dilanggar. Itu jahiliyah. Berikutnya, sifat-sifat yang muncul sebelum datanya Islam itu watak-watak orang Arab itu, yang pertama itu suka bermusuhan, suka berperang antara suku dengan kelompok. Yang kedua, aspek-aspek yang paling tidak etis sekali di dalam keluarga mereka, apabila dia melahirkan anak-anak perempuan, mereka kubur-kubur dalam keadaan hidup. Itu sebelum datangnya Islam. Tetapi ketiga datang Islam yang membawa angin-angin perdamaian, persaudaraan, ya, keadilan dan kesejahteraan itu, 180 derajat berubah itu sisi-sisi jahiliyah menjadi berperadaban itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian tadi narasumber kedua di dalam berbagai hadis, bahwa Nabi diutus itu dalam rangka menyempurnakan al-akhlaqul karimah. Innama buistu, ada juga riwayat disebutkan innama buistun liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi diutus itu sebagai rahmat
bukan saja kepada umat Islam, tetapi seluruh umat manusia secara universal, secara komprehensif itu. Jadi dia merubah tatanan adat kesopanan sebelum datanya agama Islam, dirubah total dengan datanya ajaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya itu. Baik, ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Dokter. Saya kembali kepada narasumber yang kedua. Tadi berkaitan dengan apa yang Bapak Dokter sampaikan, kalau dari Ustadz Subhan sendiri terkait dengan innama bu'istul liutami makharimal akhlak. Yang terjadi sekarang ini yang kita lihat bahwa akhlak itu rusak, akhlak itu hancur akibat dari kita sendiri, sehingga kita membawa pemahaman bahwa agama Islam harus begini, tetapi kita yang mencerminkan akhlak itu buruk terhadap masyarakat luas yang melihat kita itu sendiri. Bagaimana pendapat dari narasumber kedua, Ustaz Subhan? Silakan. Ya, terima kasih Ustadz atas kesempatan kedua kalinya. Tadi sudah penjelasan sudah gamblang ya oleh narasumber pertama, bahwa misi Nabi diutus di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Karena dalam pendekatan historis tadi, bagaimana harkat dan martabat manusia itu sangat terendah, apalagi perempuannya. Perempuan itu dianggap sebagai aib, sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nanti Nabi datang baru kemudian melakukan penyempurnaan atau mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sehingga menurut Kunto Wijoyo bahwa Nabi diutus di muka bumi membawa 3 misi. Yang pertama misi liberasi, ya, misi membebaskan dari belenggu jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan dan beradab. Baik, kita tahan dulu, nanti disambung jawabannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Haji Jafar di Jailolo. Oh, silakan Pak Haji Jafar. Tema kita memanusiakan manusia. Di sini telah hadir Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dr. Mustamin Giling, MPhil, dan ada Ustaz Subhan Haji Ali Dodego, SPD, MPD, tokoh pemuda sekaligus dosen Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ternate. Ingin bertanya, silakan. Ya. Yang saya tanyakan di sini, dengan lahirnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, tetapi kenyataannya hari ini para petinggi-petinggi itu punya akhlak yang tidak seperti Rasulullah. Itu disebabkan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini berkaitan dengan tadi yang saya tanyakan ya. Lebih pertajam kembali dari jawaban pertanyaan dari Pak di Jailolo, Pak Haji Jafar di Jailolo. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Mungkin saya lanjutkan untuk bisa mengkontekstualisasi atau melihat fakta yang terjadi saat ini soal etika kepemimpinan kita. Jadi Nabi pertama diutus untuk membawa misi membebaskan manusia dari belenggu jahiliyah menuju zaman yang beradab. Yang kedua adalah misi kesetaraan atau misi emansipasi. Jadi manusia itu sama ya di mata Tuhan. Tidak melihat jabatannya, pangkatnya, golongannya, sukunya, rasnya, jenis kelaminnya, tapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Karena dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita dituntut untuk bertakwa dan wafat harus dalam keadaan muslim ya, bertakwa kepada Allah. Jadi itu pendidikan terakhir itu untuk mencapai kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah misi transendensi atau kehidupan setelah kematian. Jadi ada proses kebangkitan alam akhirat yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa kenapa misi yang begitu luar biasa ya, tadi misi jadi rahmat, misi membawa akhlak yang mulia, tetapi toh hari ini kita melihat fakta di lapangan, para pemimpin kita dari sisi etika misalnya melakukan tindakan korupsi misalnya ya kan, atau kolusi dan nepotisme KKN,
itu masih dapat kita buktikan. Itu karena pemimpin kita belum selesai dengan dirinya sendiri. Pemimpin kita tidak meneladani akhlak daripada Nabi. Misalnya, kalau kita bicara tentang sifat Nabi kan sudah sangat jelas, ada 4 sifat ya. Siddiq, berkata benar ya. Tablik ya, menyampaikan. Kemudian fatonah, dan yang terakhir itu Siddiq, fatonah, dan seterusnya. Ada sifat 4 Nabi itu yang memang harus diteladani oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi memang menjadi pemimpin ini berat. Karena salah satu misi Nabi juga adalah menjadi khalifah. Khalifah itu berarti memiliki pengertian menjadi pengganti pemimpin dan pelanjut. Nah, setelah Nabi wafat, kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai hari ini kita ya, itu melanjutkan risalah, ya, perjuangan, misi Nabi, yang membawa misi untuk membebaskan manusia, menegakkan keadilan, kemudian meyakini bahwa adanya perjalanan spiritual, yaitu alam akhirat. Nah, ini yang kemudian belum diinternalisasi atau dipatrikan ke dalam jiwa. Kemudian Islam itu tidak atau belum menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Islam sudah menjadi karakter, maka segala bentuk pola sikap, pola tindak, dan pola laku kita akan tercermin daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan sunnah Nabi, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi itu menjadi sunnah yang ketika kita jalankan akan mendapat pahala. Ya mungkin itu. Baik. Ada tambahan dari Bapak Dr. Mustamin Giling, silakan. Baik, saya akan sambung dari jawaban yang diberikan tadi oleh para narasumber kedua. Terima kasih Pak Haji Jafar dari Julolo, mungkin masih mendengar suara kita ini. Baik Pak Haji, saya kira ini akhlak menjadi poin penting bagi kehidupan berbangsa dan negara, apalagi kita berbangsa. Perlu kita ketahui bahwa akhlak satu bangsa itulah menjadi pilar-pilar penyangga bagi keutuhan akhlak bertingkah laku berpola di dalam masyarakat. Apabila akhlak ini diabaikan, maka tunggulah sebuah kehancuran kita itu. Dalam teori-teori di dalam ilmu akhlak itu terbagi 2. Baik, Pak Dokter, nanti sebentar disambung lagi jawabannya. Kita terima penanya yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ya, Pak Haji Halil di Ngade. Saya sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji, ya ini temanya memanusiakan manusia. Ada dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Silakan. Manusia ini selalu berbicara, tetapi kembali kepada kita manusia ini sendiri. Sadari atau tidak, kalau setiap apa disampaikan tadi harus contohi Nabi Muhammad SAW. Tapi manusia ini bagaimana kalau orang tidak mencontohi? Semua perbuatan baik dan buruk dibikin semua sekarang ini. Narkoba, minuman keras, semua dibikin, judi, online, bermacam-macam. Nah, ini yang selalu berbicara, tapi tergantung kepada kita di sendiri. Manusia ini kira-kira tidak mau sadar kepada seperti pimpinan dari gubernur, dari wali kota, itu harus betul-betul harus jujur. Kalau tidak jujur tidak bisa. Jangan kita dulu ke sana, kita cuma hanya urusan kita punya kepentingan saja. Nah, ini sesuatu nanti terjebak baru kali. Kira-kira bagaimana kita manusia tidak patuhi dengan perintah Allah, tidak ikut Nabi, kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dokter mendadak menjadi kiai dan para ustadz besar nih sekarang nih. Orang yang dileger-leger dan segala macam nih semua mendadak jadi ustadz nih. Langsung dari Pak Haji Halil di Ngade nih. Sekalian dengan menanggapi 2 pertanyaan tadi dan pertama tadi belum diselesaikan. Silakan. Saya lanjut Pak Haji Jafar dan Pak Haji Halil di Ngade Pak ya. Sekaligus saya jawab bahwa itu akhlak menjadi poin penting daripada keutuhan suatu bangsa dan negara. Hampir rata-rata pemimpin dunia
dalam memberikan platform kepemimpinannya dalam bentuk visi misi itu mengedepankan akhlakul karimah itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa akhlak itu? Kalau akhlak ini hancur, bobrok itu, maka keutuhan bangsa dan negara itu akan hancur juga. Bisa kita lihat bagaimana pandangan Shawki Bey, salah seorang syair yang terkenal dari Mesir. Dia mengatakan bahwa hancurnya suatu bangsa itu dari akhlak bangsa itu sendiri. Apabila bangsa itu akhlaknya sudah hancur, maka hancurlah negara itu. Innamal umamu ahlaku ma baqiyat in zahabu ahlakuhum zahabat itu. Jadi parameter suatu bangsa itu dilihat juga daripada akhlak bangsa itu sendiri. Nah, berikutnya itu Pak Halil yang saya hormati, memang secara umum harus kita mencontoh Rasulullah SAW dalam segala aspeknya, tetapi harus diingat bahwa Nabi itu posisinya dua, Pak Haji ya, dan pendengar yang saya hormati. Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, Nabi itu juga seperti manusia biasa. Nabi itu dia berjalan di pasar, dia juga kawin, berinteraksi dengan sosial. Jadi ada tugas-tugas Nabi itu tidak mesti dalam tanda petik diikuti, mestinya diikuti, tetapi tidak menjadi dia kewajiban. Saya berikan contoh, sholat tahajud, salat malam, memang fadilahnya luar biasa, tetapi Nabi diwajibkan, tetapi umatnya tidak diwajibkan, tetapi diutamakan. Itu disebut dalam filsafat hukum Islam sunnatu ghairu tasyri'iyah. Saya ulangi, sunnatu ghairu tasyri'iyah. Jadi suatu sunnah yang tidak boleh diikuti atau mau diikuti itu Pak Haji itu. Jadi kembali lagi itu akhlak bangsa itu sangat penting, karena manusia itu disebut manusia apabila dia mencerminkan dan mengedepankan akhlaknya itu. Itulah kemudian bahwa manusia itu dia sebagai berposisi al-insan, kadang juga disebut sebagai al-bazar. Ya. Manusia sebagai al-insan itu adalah menggunakan akal budinya lebih baik. Yang menonjol itu akal baiknya, pendekatan psikologi spiritualnya itu yang melekat, rasa hati, pikiran yang baik, akal pikiran, kepuasan yang bersifat batinia. Kemudian manusia disebut al-basar, itu adalah manusia yang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis, kepuasan yang bersifat biologis dan lahiriah semata, kebutuhan nafsu perut dan nafsu bawa perut, ya, sehingga tidak berbeda dengan binatang. Jadi kalau kita mau terhormat, lakukanlah contohilah Nabi secara paripurna menurut kemampuan kita. Itulah kemudian ada yang mengatakan ittaqullaha mastata'tun, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira itu Pak Haji. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Ada tanggapan atau tambahan jawaban dari Ustadz Subhan? Silakan. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa dalam pandangan Islam bahwa manusia itu terdiri atas 3 dimensi ya. Pertama tadi sudah disentil, tapi saya ingin coba memanjangkan sedikit ya. Dari sisi aspek basariahnya. Jadi basar dalam bahasa Arab itu bermakna berkaitan dengan sesuatu yang bisa dilihat ya, berkaitan dengan fisik ya, jasad. Jadi potensi ini kalau tidak dikelola secara baik, maka orang akan hanya mengedepankan nilai-nilai kehewaniaan atau kebinatangan yang ada dalam diri. Kemudian yang kedua adalah aspek anasnya, dari aspek sosialnya. Kemudian yang terakhir dari aspek al-insan. Baik, tahan dulu Minharik ini kayaknya ini. 2 penarasumber punya fans terlalu banyak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus ya. Nanti bisa bergabung lagi bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Silakan di... Ya,
Jadi kalau manusia mengedepankan dua aspek ini, anasnya dari aspek sosialnya, kemudian aspek insaniahnya, aspek spiritualnya, maka saya kira manusia tidak akan tergelincir dan terseret. Dan tentu yang disebut dengan manusia harus ada tiga aspek ini, tiga komponen ini, jasadnya, ruhnya, jiwanya, dan bagaimana dia mengaktualkan dua potensi itu ke dalam masyarakat atau ke dalam lingkungan sosial. Nah, sehingga itu disebut sebagai manusia paripurna, karena manusia sempurna menurut Prof. Harun itu adalah manusia yang memiliki aspek jasmani, rohani, kemudian aspek kemampuan intelektual, ya, kemampuan kognitif kalau dari dalam aspek pendidikan, dan juga keterampilan. Ya, ada aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotor. Tiga aspek dalam kemampuan dalam diri ini harus ada. Nah, ketika ini mampu dibawa, maka insya Allah orang itu bisa selamat dan mencontohi perilaku dan sifat-sifat Nabi. Karena kenapa? Kita banyak melihat ya fenomena dan fakta di lapangan, terjadi pergeseran nilai. Baik, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dengan siapa di mana? Dengan Hasan di Maitara. Oh, silakan Pak Hasan di Maitara. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyangkut dengan judul tadi Memanusiakan manusia. Jadi kalau setahu saya dalam satu pelajaran apa itu ilmu balaghah atau ilmu mantik itu al-hayawan al-insan al-hayawanul mantik, manusia itu adalah hewan yang berkata-kata. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira memanusiakan manusia itu semenjak kapan itu, di mana, apakah masih dalam kandungan atau gimana itu memanusiakan manusia? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan yang berkata-kata maksudnya bagaimana nih? Ini kayaknya mesti dua narasumber ini harus kupas lebih tajam lagi nih. Menarik nih, silakan ditanggapi, tadi masih terputus tuh dari Ustadz Subhan, silakan. Ya, baik, saya melanjutkan. Terima kasih Pak Hasan ya atas pertanyaan yang luar biasa ini. Tadi dikutip salah satu dalil ya, atau di dalam ilmu mantik itu. Al-insanu hayawani natik, manusia adalah hewan yang berpikir ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah manusia hewan yang proses memanusiakan itu apakah masih di alam kandungan atau ada di alam dunia. Jadi memang ini pertanyaan yang cukup berat ya. Tapi coba saya melihat dari aspek pendidikan. Ada satu dalil ya yang kita bisa lihat di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau mengeluarkan kamu dari perut ibumu ya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nanti itu bisa dicek dalam Quran bahwa kalau dari ayat ini kita lihat bahwa memang ketika Allah turunkan manusia dalam perut ibumu itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, lalu dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, apakah dalam aspek ketika dia masih dalam kandungan atau sudah lahir. Nah, itu dalam kajian-kajian para ulama masih terjadi berbeda pendapat. Tapi saya mengutip ada beberapa teori dalam pendidikan. Misalnya begini, dalam teori empirisme dan nativisme. Menurut teori nativisme bahwa manusia itu sudah memiliki pengetahuan sejak sebelum dia dilahirkan. Jadi pengetahuan itu sejak dia berada di dalam kandungan. Tanpa ada pengalaman dari luar juga dia sudah memiliki pengetahuan. Nah, teori ini dibantah oleh empirisme yang mengatakan bahwa manusia itu sudah tidak memiliki pengetahuan, artinya dalam keadaan kertas kosong. Pengalaman,
ilmu lingkungan lah yang kemudian membentuk orang itu bisa berilmu atau menjadi manusia. Kemudian yang terakhir, teori yang terakhir dalam teori pendidikan namanya konvergensi. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu harus dikombin dua hal. Aspek bawaan lahirnya, walaupun sudah ada, tapi dia harus dibentuk oleh pengalaman. Sehingga dia harus belajar menuntut ilmu baru bisa menjadi manusia. Dia bisa memiliki pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jadi, dalam aspek ini masih terjadi perdebatan, silakan saja yang mau diyakini seperti apa, tapi yang jelasnya saya lebih meyakini bahwa teori konvergensi ini yang menyatukan dua pandangan bahwa selain ada potensi, manusia yang sejak di alam kandungan juga harus dibentuk oleh lingkungan, salah satunya melalui pendidikan sehingga manusia itu bisa menjadi hewan yang berpikir, hewan yang berlogika tadi. Ya, mungkin itu. Kalau dari Pak Dr. Mustamin Giling gimana nih? Menarik nih pertanyaan, silakan. Menarik sekali. Baik, saya sambung tadi dari narasumber pertama tadi itu. Pertanyaan masih terkait dengan Pak Halil, Pak Hasan di Maitara. Ini saya meluruskan dulu. Ada gium dari ilmu mantik itu. Saya juga mengajar ilmu mantik di Fakultas Adab itu. Jadi pernyataan itu atau dalil itu, al-insanu hayawanun natikun. Jadi manusia itu, hewan itu adalah manusia yang berpikir. Jadi hewan itu disebut manusia, tapi kemudian yang memberikan distinksi perbedaan itu karena manusia itu diberikan potensi akal. Akal itu untuk berpikir, sementara hewan itu tidak diberikan akal, hanya diberikan hawa nafsu. Sementara manusia dua-dua diberikan juga hawa nafsu, diberikan juga akal. Ada orang kemudian kalau begitu jangan kita harus membumikan, kita harus menghapus hawa nafsu. Tidak, itu salah. Yang betul adalah harus kita mengelola dan mengendalikan hawa nafsu dengan baik itu. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Salah satunya ciptaan Allah, makhluk di atas bumi adalah manusia yang diberikan akal untuk berpikir. Itu satu. Yang kedua, bagaimana proses-proses di dalam memanusiakan manusia. Itu dalam tinjauan dan pandangan Islam. Jauh sebelumnya memilih calon suami istri itu sebenarnya dalam rohnya sudah harus memilih calon suami, calon istri yang soleh dan soleha itu untuk kemudian membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah. Itu yang pertama Pak Haji ya, Pak Hasan. Yang kedua, dalam proses-proses kandungan, di dalam proses kandungan itu, dalam Islam itu harus kita memberikan siraman-siraman rohania, spiritual kepada calon-calon bayi si ibu itu, sehingga dengan harapan kita insya Allah dia akan keluar di muka bumi dengan memberikan pengaruh-pengaruh akhlak yang baik. Misalkan memperdengarkan nasidah-nasidah yang baik, Al-Quran, mengaji dan seterusnya. Itu banyak penelitian menunjukkan bahwa bayi dalam kandungan itu diberikan siraman-siraman berupa bacaan-bacaan Al-Quran, nasihat-nasihat yang baik, itu akan berpengaruh sebentar dalam kehidupannya di atas dunia ini. Lalu menjelang keluar atau dia keluar di perut ibunya lebih kurang 2 tahun itu, langsung kita azankan di telinganya, lalu kita kamatkan di sebelah kirinya itu. Apa harapannya? Supaya insya Allah ini berbakti kepada bangsa dan agama. Itu tadi disebut bahwa Allah mengeluarkan dari perut ibumu, Allahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi tidak ada upaya-upaya dari manusia itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan itu. Maksudnya yang keluar itu apakah laki dan perempuan dan seterusnya, itu dalam sisi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum terdeteksi, Pak Harun Nasution mengatakan tentang baik dan buruknya si bayi ini tidak ada yang tahu kecuali rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu untuk sementara. Baik ya, itu ya Pak Hasan di Maitara, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi
apa tadi manusia tidak sama dengan binatang ya Pak. Jadi ada kajian khusus, ada kajian khusus dari Imam Mantik yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Mustamin Giling, MPhil I dan Ustaz Subhan Ali Dodego. Ya, sekarang ilmu itu diorientasikan namanya apa? Ilmu logika. Ilmu logika. Filsafat berpikir. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika misalkan air dipanaskan di atas balanga panci itu, hukum berpikirnya itu air harus mendidih. Tidak ada yang membantai itu. Apabila sampai panas Celcius 100 derajat Celcius, maka hukum mantiknya, hukum logikanya, hukum berpikirnya, air itu harus mendidih. Ini Pak Dokter, banyak pertanyaan juga. Kalau kita berkaitan dengan memikir, Al-Quran ini kan ada secara tersurat dan tersirat ya. Apakah bisa memahami Al-Quran itu secara tulisan saja terus menyampaikan orang secara tulisan begitu terus dipahami begitu Pak Dokter? Bagaimana itu? Ya, jadi di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau katakanlah Al-Quran itu boleh dengan disentuh 2 pendekatan. Jadi pertama pendekatan yang tersurat itu apa yang tertera di dalam tulisan-tulisan Al-Quran juz pertama sampai 30. Dan ada juga yang tersirat itu membaca kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bisa kita pahami dan mengambil sebuah konklusi kesimpulan bahwa semua ini apa yang terjadi di jagat raya ini yang maha luas itu adalah kembali kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita membaca yang tersurat, tapi sungguh sangat orang-orang tertentu saja yang bisa membaca yang tersirat itu. Orang-orang khususia saja yang bisa membaca tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang terpampang di jagat maha besar ini. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana memanusiakan manusia dalam pandangan agama? Saya persilakan kepada Ustadz Subhan Haji Ali Dodego untuk bisa menanggapi itu. Ya, baik, terima kasih atas yang kesekian kalinya. Jadi upaya untuk memanusiakan manusia dalam pandangan Islam, sebagaimana tadi sudah kita banyak membahas, adalah kita saling menghargai dan menghormati. Jadi saling menghargai dan menghormati ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan perintah manusia biasa ya, ini manusia pilihan Allah. Oleh karena itu, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sudah saling menghargai dan menghormati, sebagaimana orang tua menyayangi anaknya, begitupun anak menyayangi dan menghormati orang tuanya, begitupun dalam keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, di lingkungan kolega kita di kantor, di instansi. Nah, itu sudah membawa misi Nabi itu untuk mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah misi perdamaian. Ya. Jadi perdamaian ini menjadi pilar utama dalam membangun umat dan bangsa. Karena Nabi diutus untuk membawa perdamaian. Sebagaimana dalam konteks historis atau sejarah, sebelum Nabi datang, bangsa Arab itu terdiri atas faksi-faksi atau firqah-firqah, klan-klan begitu ya. Jadi antara satu dengan yang lain saling menghegemoni atau saling menjatuhkan. Kalau yang kuat maka dia yang menang, yang lemah dia kalah. Nah, Islam datang. Ketika Islam datang dibawa oleh Rasul dengan misi perdamaian ini, beliau mampu untuk mendamaikan antara suku A dan suku B, faksi-faksi tadi yang saling bertikai. Misalkan Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ketika beliau di Madinah hijrah. Beliau menjadi sebagai pemuka agama, tokoh agama atau imam, dan juga sebagai presiden atau kepala negara, membangun dengan catatannya membangun Dustur Madinah. Di sana ada piagam Madinah yang ada nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian yang beliau bangun.
Tidak ada diskriminasi satupun satu kelompok etnis yang ada di sana. Nah, nilai-nilai sejarah ini yang sudah dipraktikkan oleh Nabi harus dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam konteks Indonesia. Iya. Negara kita ini besar, 275 juta jiwa. Ya. Kemudian ratusan bahasa, adat istiadat, agama. Nah, ini kalau tidak kita bawa nilai-nilai perdamaian, maka otomatis bangsa yang besar ini akan bisa terkoyak ya. Ini menjadi misi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah misi keadilan. Nah, misi keadilan ini juga menjadi misi Nabi. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat tentang keadilan itu sangat banyak. Bahkan Nabi juga sangat adil dalam membagi sesuatu. Baik itu sesuatu yang bersifat syariat, kemudian sesuatu itu yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai keadilan ini menjadi pilar utama juga dalam membangun peradaban Islam. Dan kemudian yang terakhir adalah adanya misi kesetaraan atau misi tentang emansipasi. Bahwa manusia itu sama, derajat kita di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan hanya takwa. Nah, takwa ini menjadi distingsi ya, pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kita sudah diberikan potensi jasad ya, kemudian potensi jiwa ya, kemudian potensi akal, potensi hati nurani atau kolbu ya, intuisi ya dalam bahasa filsafat ilmunya. Jadi 4 potensi ini harus digunakan sebaik mungkin untuk bisa menempatkan sesuatu itu sesuai pada porsinya. Sehingga ketika kita menjadi seorang pemimpin, tetap membawa misi-misi keadilan, kemanusiaan, perdamaian, misi tentang kesetaraan. Sehingga apa yang menjadi harapan daripada masyarakat, atau misalnya yang paling terkecil keluarga kita di dalam keluarga terkecil, itu bisa tercermin nilai-nilai kemanusiaan itu yang mulai di zaman Nabi yang sudah dipraktekkan sampai kita, sehingga Islam itu bisa menjadi karakter. Mungkin itu. Pak Dokter, jika Rasulullah itu diutus untuk membawa rahmat bagi sekalian alam, terus yang sekarang yang terjadi itu ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu lembut kepada orang Islam dan tegas kepada orang non-Muslim. Apakah pendapat ini, pernyataan ini, tolong diberikan penjelasan terkait hal ini supaya masyarakat Maluku Utara itu lebih paham terkait dengan maksud dan pernyataan ini. Silakan. Ya, baik ya. Jadi Rasulullah sebagai patron dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, Rasulullah kan sebagai uswatun hasanah yang harus kita ikuti laku perbuatannya. Jadi memang itu ayat tadi, Rasulullah itu sesama muslim itu adalah penuh kasih sayang, tetapi kepada orang yang non-Islam itu dia tegas dalam arti memberikan ketegasan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi ketika kita misalkan sama-sama misalkan beragama A, sama-sama A, itu bisa kita bekerja sama atau kong kali kon. Tetapi ketika orang lain kita berbeda, itu berpihak kepada yang lain, itu tidak. Jadi menegaskan bahwa dalam Islam itu tidak ada sekat-sekat membangun secara kebersamaan dalam rangka mencapai kebenaran-kebenaran agama itu. Dan kepada orang yang non-Islam itu masuknya tegas itu menegakkan kebenaran, bahwa inilah kebenaran, tidak bisa kita dibarter dan diperjualbelikan dengan berbagai iming-iming, baik secara lisan maupun dalam perbuatan, apalagi secara material itu. Sama sekali tidak bisa dibarter itu. Kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Ya. Baik ya, sudah tak terasa tinggal masih bisa. Baik. Ada tambahan jawaban dari Ustaz Sufan? Jadi saya pernah menulis
salah satu buku Islam keindonesiaan dari definisi toleransi beragama dalam Al-Quran itu, saya menulis dalam satu judul itu namanya Nabi Muhammad sebagai tokoh toleransi ya. Jadi dalam tulisan tersebut saya memaparkan, menganalisis dari aspek historis dan kemudian aspek saat ini ya. Jadi apa ya, bicara tentang toleransi tadi, karena tadi sudah dikupas dari sisi bagaimana tegas terhadap umat non-Islam dan lembut terhadap Islam. Saya melihat dalam aspek historis, salah satu bentuk toleransi ya yang nyata yang dibangun oleh Nabi adalah dengan membangun salah satu dustur Madinah, piagam Madinah. Ya, yang ini menjadi rujukan dunia. Bahkan Amerika juga mengakui tentang dustur Madinah ini. Tidak ada satu pasal yang kita baca di sana yang memuat tentang diskriminasi. Yang ada adalah nilai bagaimana persatuan ya, kemanusiaan, perdamaian, mengakomodir hak-hak yang minoritas. Nah, ini sudah dipraktikkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, toleransi yang dipahami juga jangan kebablasan, sehingga tidak terjadi namanya sinkretisme agama. Yang dimaksud catatannya oleh Prof. Hamka ya. Misalnya sinkretisme agama ini adalah mencampur baurkan antara kebatilan dan kebenaran, atau kepercayaan dan kesirikan begitu ya. Jadi ada batas-batas toleransi. Toleransi dalam aspek muamalah, dalam aspek sosial. Misalkan orang lain kecelakaan di jalan, tidak perlu tanya, ini agama apa? Iya kan? Iya. Itu keterlaluan kan begitu. Jadi silakan, senama kemanusiaan. Kemudian kita menghargai saudara-saudara kita yang ibadahnya di gereja, di kuil, di pura dan lain sebagainya. Kita juga dihargai oleh mereka. Nah, tapi bukan toleransi dalam aspek akidah ya. Tidak bisa dibenarkan itu. Sudah hitam putih kalau sudah wilayah akidah. Tapi kita bertoleransi dari aspek muamalahnya, dari aspek sosial, membangun hubungan kerja silakan saja, bertransaksi ekonomi silakan saja, selama orang yang memimpin kita itu adil, atau orang yang menjadi mitra kita itu adil. Jadi dari aspek ini sudah sangat jelas bahwa Nabi membolehkan, tapi dari aspek akidah tidak bisa, karena itu menyangkut keyakinan. Saya kira itu. Baik, tak terasa tinggal 3 menit nih Pak Doktor dan Ustaz Subhan ya. Tak terasa mungkin para pendengar di rumah ingin lebih tambah waktu lagi, tapi karena waktunya sudah mepet, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang berbeda, yang menarik, dan supaya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Maluku Utara tentunya. Baik, di kesempatan terakhir, 3 menit terakhir ini, saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan kesimpulan atau closing statement. Kepada Dr. Mustamin Kiling, MPhil I, Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara, untuk dipersilakan memberikan kesimpulannya. Silakan. Baik, terima kasih. Dari tema-tema yang sempat kita diskusikan, saya mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa dalam rangka memanusiakan manusia menjadi manusia yang berakhlakul karimah adalah yang pertama mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa segi. Yang kedua adalah melaksanakan ajaran Islam secara kafah, secara universal, kapan dan dimanapun saja. Dan yang ketiga adalah mengedepankan berakhlakul karimah kapan dimanapun saja. Saya kira itulah poin-poin penting apabila kita hayati dan laksanakan, insya Allah dalam kehidupan kita, apakah kita hidup secara pribadi, keluarga, berbangsa dan negara, insya Allah kita akan tertata dengan baik, dengan pola-pola dan patron yang diajarkan di dalam Islam itu. Karena ajaran itu sesungguhnya
untuk memanusiakan manusia. Itulah kemudian diutusnya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya kepada Ustadz Subhan Ali Dodego, SPD MPD, dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate, untuk memberikan kesimpulannya. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin di sesi terakhir ini saya menyampaikan bahwa misi daripada Islam adalah memanusiakan manusia. Dibangun atas dua pondasi, yaitu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan yang kedua adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Nilai-nilai ini bisa tercapai kecuali dimulai dari diri kita sendiri. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Jadi apa yang sudah kita pelajari ya harus kita ejawantahkan, sehingga kata Allah jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang dimurkai Allah ya, kabura maktan indallah antakulu la taf'alun. Allah memurkai terhadap orang-orang yang memerintahkan tapi dia sendiri melanggar apa yang dia perintahkan. Yang kedua, kita jangan bosan-bosan untuk menyampaikan nilai-nilai perdamaian, bahwa perdamaian itu adalah pilar dan misi utama Nabi SAW untuk menyatukan dan membangun peradaban. Kemudian yang terakhir adalah misi keadilan. Kita harus menjadi manusia yang adil dalam menegakkan keadilan yang setegak-tegaknya. Karena itu juga perintah Nabi dan kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu 3 yang menjadi penutup saya. Terima kasih. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah 1 jam kami membersamai Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak dengan tema Memanusiakan Manusia, bersama dengan narasumber pertama Dr. Mustamin Giling MPhil, Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara, dan juga Ustadz Subhan Ali Haji Ali Dodego SPD MPD, dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam IAIN Ternate. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir di Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak, dan tentunya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada memberikan pencerahan kepada masyarakat Maluku Utara. Dan tentunya marilah kita memanusiakan manusia. Jangan kita melihat dari suku, ras, apalagi kita membeda-bedakan agama ya. Jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti kami kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak, dan Anda tetap bisa ikuti terus program acara Jumat Mubarak di edisi-edisi akan datang dengan narasumber yang hebat-hebat seperti yang Anda dengarkan sekarang ini. Terima kasih. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.